Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah, dan yang ingin kami sampaikan pada pertemuan kali ini adalah tentang perjalanan rohani kami. Kisah perjalanan rohani kami ya, ini kisah betul-betul laku yang kami lakukan pada saat kami menjalankan metodologi dalam kami belajar berthariqah ini. Kami melakukan, setelah melakukan aktivasi rohani atau baiat, kemudian kami menjalankan zikir sir, dan zikir ini adalah pengalaman saya atau pengalaman kami yang betul-betul menyaksikan apa yang disampaikan dalam Al-Quran, dalam surat Yasin ayat 65, yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan tangan mereka akan berkata-kata kepada kami, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini betul-betul kami alami, bahwa pada saat kita melakukan zikir sir itu mulut kita tertutup, tangan kita yang berkata-kata, dan kaki kita yang menyaksikan atas segala dosa-dosa kita. Nah, ini betul-betul saat kita berzikir sir, betul-betul kita masuk di dalam kubur ya, serasa kita di dalam kubur, memang begitu ya. Jadi kita menyaksikan apa yang kita lakukan. Jadi kita betul-betul tidak bisa berbohong. Apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah saya lakukan, terutama yang pengalaman saya saat di dunia, ya betul-betul kami disaksikan atas dosa-dosa kami, dan kita betul-betul merasakan pada saat kita zikir. Perbuatan apa yang di dunia, dosa-dosa apa yang di dunia, itu yang kita rasakan ya, itu kaki kita menyaksikan betul. Nah, ini Mbah Munajat mungkin boleh ditambahkan sehingga lebih bisa menggambarkan kejelasan untuk teman-teman yang belum masuk dalam penyaksian atau laku, belum melakukan ini gitu, belum membuktikan apa yang dikatakan oleh Allah dalam surat Yasin tadi, firman Allah dalam surat Yasin. Jadi mohon lebih didetailkan barangkali ya, mohon. Terima kasih Bu Nyai. Jadi mungkin sedikit menambahkan, perkenalkan dulu bahwa kami ini adalah pelaku thariqat arwahi yang tergabung dalam Majelis Zikir Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara, sehingga fokus kami memang melakukan eksplorasi di ruang-ruang rohani, termasuk laku peribadatan kita, laku peramalan kita, kaifiat-kaifiat kita memang difokuskan kepada urusan rohani kami. Kami sering sekali menyampaikan tentang bagaimana kami menjelaskan peristiwa rohani ini secara ilmiah, yang kita sebut bahwa semesta ini adalah paralel multiverse. Artinya alam dunia dan alam akhirat ini sesungguhnya berjalan secara bersamaan. Bahkan yang paling tepat, akhirat itu mendahului alam dunia, karena alam akhirat itu sifatnya kodim. Yang kodim itu mendahului yang materi, yang baru. Itu prinsipnya. Nah, kali ini kami dengan Bu Nyai ingin membahas dalam perspektif laku kita, pengalaman kita, bahwa yang kemarin-kemarin kami ceritakan, kami sampaikan itu adalah landasan teoritisnya, atau dalam perspektif ilmiahnya ternyata ini bisa dibuktikan. Nah, ternyata tadi disampaikan oleh Bu Nyai benar-benar bahwa laku dari thariqat kami ini, kita benar-benar mengalami peristiwa di alam akhirat tersebut. Sebagai contoh yang pertama itu tadi tentang zikir. Zikir itu sendiri didesain memang untuk kompatibel dengan alam rohani, di mana seluruh pembaca virtual kita itu dinonaktifkan. Semisal mata kita dipejamkan, mulut kita dikunci dengan gerakan tertentu, yaitu lidahnya ditekuk gitu ya Bu Nyai.
terus kemudian pendengaran kita juga diminimalkan, akal kita juga di standby-kan, dan kita berzikir dalam kolbu kita dengan menyebut Allah, Allah, Allah. Dan yang menggetarkan kolbu kita itu adalah gerakan tangan kita ketika menghitung tasbih. Dan pada saat yang sama kita benar-benar menyaksikan perjalanan kita, atau bagaimana dosa-dosa kita itu akan benar-benar terlihat, akan benar-benar nyata kita rasakan oleh kaki kita itu. Jadi seberapa besar dosa kita, seberapa besar kesalahan kita, itu akan sangat terasa di kaki kita. Dan ini nyata-nyata terbukti itu. Saya kira itu sebagai pengantarnya, Bu Nyai mungkin bisa disampaikan lagi kepada kaifiat-kaifiat yang lainnya, karena secara metodologis kami seluruh kaifiat-kaifiat kita sudah tersusun secara sistematis dan baku. Mungkin silakan Bu Nyai bisa dieksplorasi lagi peramalan-peramalan yang lainnya. Baik, ya, itu adalah kesaksian kita tentang yang kemarin kita sampaikan di konten sebelumnya, bahwa Al-Quran adalah sejatinya adalah jati diri. Jadi kita melakukan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Salah satunya yang tadi kami sampaikan pada saat kita menjalankan sistem atau kaifiat yang sudah ditentukan, maka itu terbukti betul bahwa surat Yasin adalah bukan hanya dibaca, tetapi bagaimana kita membuktikan, melakukan dengan kaifiat-kaifiat yang memang ini alam qadim, ya. Jadi memang alam qadim itu ya dengan kita lakukan dengan rohani kita, yang tadi rohani yang sudah teraktivasi. Jadi kami bisa membuktikan apa yang tadi disampaikan di surat Yasin. Kemudian kaifiat-kaifiat berikutnya adalah kita melakukan suluk. Suluk juga zikir atau kholwat, yang dulu zaman Rasulullah itu kholwat di Gua Hiro, bahwa kami juga melakukan di sini yang dinamakan suluk. Suluk kami selama 10 hari yang dilakukan zikir khusus itu di dalam kelambu selama 10 hari. Dan ini juga berdasarkan pembuktian Al-Quran surat Al-Isra ayat 14 yang artinya bacalah kitabmu. Nah, ini kitab diri ya, secara qadim ya. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisab atas dirimu sendiri. Artinya sebagai penghisap terhadapmu sendiri. Jadi kitab diri memang. Ini disampaikan bahwa ayat ini menggambarkan suasana di mana setiap orang diminta untuk membaca catatan amal perbuatannya sendiri. Diperlihatkan ya bunyi katanya. Iya, diperlihatkan, dibuktikan. Catatan amal perbuatannya sendiri, dan catatan itu menjadi bukti yang tidak terbantahkan atas apa yang telah dilakukan di dunia. Tidak ada lagi alasan, karena diri sendiri menjadi saksi atas amal-amal kita. Ini bukti, makanya ini ilmu hakul yakin, ilmu yakin. Jadi bukan ilmu yakin atau ainul yakin, tapi ini ilmu hak, ilmu qadim, ilmu yang hakul yakin. Ini justru kita membuktikan ini. Jadi kalau kita sampaikan cerita ini bukan cerita. Kita menyampaikan kisah kita ini adalah kisah perjalanan rohani kita dari sistem yang ada, kaifiat-kaifiat yang memang dijalankan. Kami membuktikan Al-Quran itu sebagai Al-Quran sebagai jati diri, karena sesungguhnya sudah disampaikan di situ perjalanan Rasul-Rasul terdahulu bukan hanya kisah dan bukan hanya dibaca, tetapi bagaimana kita menjalankan itu semua melalui tadi yang kemarin sudah kita sampaikan syarat dan ketentuannya, termasuk kita wajib mencari wali yang mursida. Saya kira itu mungkin bisa dijelaskan kembali Mbak Munajat tentang surat Al-Isra ayat 14 tadi. Mungkin nambahin saja itu.
bagi pemirsa yang punya saudara atau punya kawan yang ikut dalam Thoriko kami ini, yaitu Majelis Zikir Thorikot Naksabandia Kholidin Nusantara, tanyakan saja ketika bersuluk itu apa yang terjadi. Yaitu sebagaimana disampaikan oleh Bu Nyai, kita diperlihatkan kitab diri kita, sehingga kitab itu adalah laku kita, bukan cerita masa lalu gitu. Itu betul, itu adalah sebuah kisah yang merupakan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah secara ruhani, tetapi ruhani kita juga bisa mengikutinya. Nah, ini pula yang menjadi perbedaan yang sangat fundamental punya antara syariat dengan hakikat. Kalau di hakikat itu mengikuti Rasulullah, ya mengikuti ruhaniyahnya ini gitu. Jadi bagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu, maka di tarekat kita ini bagaimana kita ini dibacakan wahyu. Jadi Al-Quran itu juga menjadi kitab diri kita, kitab laku kita. Perjalanan Rasulullah di Gua Hiro kita ikuti juga di Gua Hiro, namun karena zamannya sudah berbeda, namun substansinya adalah sama. Suluk adalah sebagaimana kita berkholwat, dan hasilnya adalah kita dibacakan kitab diri kita. Kita bisa malu, kita bisa sedih, tetapi endingnya kita bahagia karena sudah diperjalankan, dikehendaki. Bahkan kita berkali-kali masuk ke neraka pun ya Bersamanya. Dengan biasa-biasa saja, karena ini adalah sebuah perjalanan yang luar biasa yang harus kita selesaikan ketika di dunia ini. ya. Jadi kita menyaksikan ya. Iya, betul ya. Ini luar biasa. Mungkin ada yang lain lagi, cerita yang lain lagi punya. Ya, disampaikan pula bahwa seluruh manusia itu akan melewati neraka. Ini disampaikan juga ya. Di dalam Al-Quran juga ada ini surat Maryam ayat 71 yang artinya, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatanginya neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Nah, ini juga dilewatinya ya sama kita di sini ya, diperjalankan ya ayat ini ya. Saya paling sering punya ini. Ya, saya ceritakan dulu. Kalau yang ini saya pengalamannya lebih banyak dari Bunyai, karena mungkin dosa-dosa saya lebih banyak dari Bunyai gitu ya. Jadi saya paling sering itu. Jadi mengalami bagaimana siksaan neraka ketika saya di dunia ini. Bahkan setiap kali zikir saya selalu bilang ke Bunyai, Bunyai saya mau ke neraka sekarang. Jadi setiap kali kita berzikir, bertawajuh, itu benar-benar kami merasakan sebuah neraka. Jadi tidak ada nikmatnya. Walaupun ketika tawajuh selalu dibacakan ayat ya Tuhan nafsul mutmainah itu, tapi bagi saya adalah siksaan yang luar biasa. Ayatnya itu nafsul mutmainah, jiwa-jiwa yang tenang itu. Tetapi karena saya waktu itu masih banyak sekali dosanya, jadi benar-benar itu sebuah siksaan yang tiada henti punya. Jadi setiap saya itu bertawajuh dulu itu siksaannya luar biasa. Dan puncak siksaan saya itu saya rasakan ketika suluk pertama itu punya. Dan alhamdulillah endingnya saya bahagia. Suluk-suluk berikutnya saya sudah hal yang biasa lah, artinya dosanya sudah dosa biasa mungkin punya. Jadi sejatinya zikir dan suluk itu luar biasa pengalamannya, dan itu nagih ya teman-teman ya, saudara sekalian, itu nagih sekali. Jadi saya rindu sekali untuk berzikir. Kalau kurang-kurang itu pasti saya rindu gitu. Rohani kita itu sudah terbimbing bukan karena saya yang merindukan, tapi subhanallah terpanggil untuk kita rindu menjalankan itu semua, karena kita bisa mengontrol diri kita yang sesungguhnya bahwa
untuk pembersihan kolbu, tobat kita itu tobat yang terjawab gitu. Jadi ketika kita menjalankan ritual atau menjalankan kaifiat-kaifiatnya, kita bisa membuktikan dosa-dosa kita itu sudah bersih atau belum. Jika masih ada dosa seperti Zahra, maka kolbu kita juga tidak bisa berjumpa dengan Allah. Artinya ini juga bisa dibuktikan sama kita pada saat kita ada dosa, zikir kita tidak bisa berjalan. Tidak bisa dipaksakan karena bukan kita yang berzikir tapi dikehendaki. Ini subhanallah pengalaman yang luar biasa menurut saya. Maka kami menyampaikan ini adalah tidak lain bagaimana kita bisa sama-sama menikmati apa yang sudah diturunkan wahyu Allah itu melalui Al-Quran itu. Jangan hanya dibaca tapi mari kita lakukan, kita ikuti sebagai kitab diri. Ini ada lagi nih Mbak Munajat tentang Sebelum itu aku masih ingat nih punya ya. ini tentang puncak daripada zikir itu. Kan tadi rasa sakitnya aja, rasa nikmatnya juga perlu kita sampaikan. Ya, betul. Jadi akhirnya kita dipahamkan pada ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Dan sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Itu kalau dijelaskan secara syariatan itu tidak bisa itu. Bahkan dianggap sebagai suatu hal yang aneh itu ya. Masa Allah bersolawat kepada Nabi? Makanya jarang sekali ulama-ulama itu menjelaskan tentang hal ini. Tetapi di proses suluk ini terbukti. Jadi ketika kita pada puncaknya itu bukan kita yang berzikir, tetapi kita yang dizikirkan. Jadi menyebut Allah itu kita seperti menyaksikan, kita nonton gitu ya Bunya ya. Iya betul. Terus tasbih kita kan jalan sendirinya ya. Iya betul. Berjalan dengan sendirinya luar biasa itu. Bisa dan berderai air mata kita karena takjub. Kita itu hanya menyaksikan dan bisa ketika kondisi lagi sangat sulit kan, tasbih kita aja nggak bisa gerak ya. Tasbih kita nggak bisa gerak, kita sakit yang luar biasa, siksaan yang luar biasa. Tetapi di sisi lain ketika kita melewati titik itu, kita dikasih kenikmatan yang luar biasa. Kita dizikirkan, nonton zikir. Luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Penyaksian yang luar biasa, perjalanan yang luar biasa, saudara-saudaraku, betul itu. Jadi kalaupun kami dianggap asing, kami dianggap aneh, tapi ini kenikmatan yang luar biasa. Bagaimana kita tidak akan hakul yakin apapun karena kami mengalaminya. Kalaupun itu dianggap berhayalita, itu terserah, tapi kami mengalami itu. Kami mengalami itu dan kami membuktikan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Bagaimana kita tidak yakin kalau Al-Quran kita baca setiap hari, Al-Quran kita amalkan setiap hari, dan itu terbukti, itu adalah karunia yang luar biasa. Maka kami sampaikan ini, betul itu. Dan ada lagi nih Bang Munajat. Jadi setelah kita menjalankan seluruh kaifiatnya dan sistem-sistem yang sudah kami jalankan, itu kami akan temukan bahwa tidak ada rasa sedih. Di situ juga disampaikan di dalam Al-Quran di surat Yunus ayat 62, yang artinya ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi ternyata ini juga terbukti, terbukti pada saat kami sudah menjalankan seluruh sistemnya, menjalankan kitabullah sebagai kitab diri, tidak ada lagi rasa sedih hati, tidak ada lagi iri dengki, kecewa, mau dibilang sesat, dibilang aneh pun kami terbimbing, tidak ingin menyampaikan hal-hal yang nggak mungkin kami akan sampaikan, cuman kami terbongong-bongong saja. Kok bisa ya orang nggak percaya? Dibaca setiap hari, terus itu belum dibuktikan, tapi kami ceritakan bahwa kami punya kisah yang kami sudah amalkan ini. Jalannya dengan demikian, ketika kita ketemu dengan seorang guru yang waris, adalah guru yang bisa menunjuki jalannya, mengasih tahu sistemnya, dan membimbing kita bagaimana kita menjalankan kitab diri kita, membuktikan kitab diri kita
Al-Quranul Karim itu dibuktikan diri kita melalui bimbingan guru rohani, itu terbukti semua. Tapi jika tidak percaya, ya tidak masalah. Kalau percaya, alhamdulillah, karena sejatinya memang Allah sudah menyampaikan, ketika ilmu kita diberitahukan sama Allah sedikit, kita harus bisa menyampaikannya, begitu ya. Mungkin tambahan sedikit punya, seringkali itu umat juga mendowngrade diri ketika mendengar ayat seperti itu, selalu wah itu kan waliullah, itu kan nabi gitu. Nah emang kita tidak ingin jadi waliullah gitu, Kan dan contoh. itu benar-benar terjadi gitu. Rasa amarah kita, rasa dendam kita, rasa iri dendam kita itu hilang. Rasa kekhawatiran itu ya insya Allah udah nggak ada ya punya ya. Dan memang kita bukan siapa-siapa sejatinya. Kita hanya menjalankan apa yang Allah kehendaki. Jadi di kami ini ya ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Hanya Allah yang kami tuju dan ridhonya yang kami mau. Jadi nothing, memang kita bukan siapa-siapa, dan kami la haula wala quwata illa billah. Jadi mau dibilang apapun ya kami kayak orang bengong-bengong, memang nggak ngerti apa-apa gitu. Memang tidak tahu apapun, diperjalankan, dan kami syukur sekali ketika diberikan kesempatan, dikehendaki, diperjalankan untuk dapat menyaksikan kitab diri yang Allah sampaikan luar biasa. Itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang disampaikan ke kita. Betapa ruginya ketika kita tidak dapat menikmati itu semua. Itu saya kira yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Barangkali akan ada tambahan, Mbah Munajat, monggo. Enggak, saya kira sudah cukup. Hanya kami menyampaikan ini dalam rangka kami pulang dari kampung halaman. Ini di sebuah restoran di Nagrek. Tidak perlu saya sebutkan namanya ya. Jadi ini perjalanan lahiriah saya. Kami menceritakan perjalanan ruhaniah kami di Tarekat Arwahi, yaitu Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara. Saya kira itu sudah cukup. Punyai, kita akhiri. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.